saya pertama akan meningkatkan infrastruktur yang penting untuk DKI Jakarta. Ya pengen ibu sih kalau jadi jadi ini pengen ibu kota Jakarta biar rapi, aman. Kalau misalkan aku kepilih jadi dewan, aku pengen banget misalnya untuk domisili Jakarta ya, aku pengen banget membenahi infrastruktur dari Jakarta. Kenapa? Karena menurut aku infrastrukturnya itu belum merata sih, apalagi terutama kayak daerah Jakarta Timur. Saya akan menggratiskan semua pembiayaan dari mulai segi pendidikan, yang utama pendidikan lah. Yang kedua mungkin bagaimana caranya mengurangi pengangguran, karena di Jakarta ini kan pengangguran itu banyak. Termasuk saya kan sebagai driver ojek online kan penghasilannya nggak tentu gitu kan. Kalau untuk saat ini seperti itulah. Oke, keren banget ya bro dan sis untuk klip interview pertama kita. Ternyata seorang mahasiswa juga semangat banget nih untuk jadi pemimpin barunya DKI Jakarta. Tadi bilang ingin membangun infrastruktur yang baru. Yes, betul banget bro dan sis. Saatnya kita masuki kepada sesi pertama talk show kita pada hari ini yang akan dipandu oleh si Zebi Magnolia. Si Zebi, the stage is yours si Zebi. Waktu dan tempatnya dipersilakan si Zebi. Apa kabar si Zebi? Ini partner kita nih bro dan sis. Cantik sekali si Zebi hari ini. Kita persilakan bro si Zebi. Selamat siang bro dan sis semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak sis Vivi dan Brojo atas sambutannya yang sangat meriah. Nah tadi kan juga udah ada performance yang super keren dari teman-teman semua. Jadi semoga masih semangat ya bro dan sis. Coba dong aku mau dengar suaranya. Masih semangat gak bro dan sis semua? Kurang semangat nih, sekali lagi. Masih semangat gak bro dan sis? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku si Zebi selaku moderator yang akan memandu kegiatan sesi 1 pada hari ini, yaitu talk show sukses story bersama anggota legislatif PSI Jakarta. Nah, di sesi talk show hari ini kita bakal ngobrol langsung sama 2 anggota DPRD PSI Jakarta. Pasti bro dan sis juga udah kenal sih, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja aku persilahkan kepada Bro Ara dan juga Bro Agus Samonangan untuk naik ke atas panggung. Silakan Bro. Mari kita sambut dengan meriah Bro dan sis, Bro Ara dan Bro Agus. Silakan Bro, boleh duduk. Gimana nih kabarnya Bro Ara dan Bro Agus? Pasti semangat ya buat sesi ini? Semangat dan sehat, itu yang penting. Iya, nah bro dan sis santai aja karena di sini kita bakal ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang cerita dan juga pengalaman perjalanan Bro Ara dan Bro Agus untuk menjadi anggota legislatif. Nah Bro Ara dan Bro Agus, sebelum aku masuk ke rangkaian acara berikutnya, aku pengen jelasin nih secara singkat tentang diskusi kita itu bakal bahas apa sih. Jadi tadi kan juga udah dijelasin sama sis Vivi dan Bro Jo, bahwa rangkaian acara Kopdarwil 2021 akan berfokus pada topik pembahasan seleksi dan rekrutmen caleg PSI dengan mengangkat tema mencari pemimpin baru Jakarta. Dalam sesi sukses story bersama Alek PSI, kita harapannya sesi ini dapat mendorong kader PSI maupun masyarakat umum untuk menjadi calon anggota legislatif melalui PSI serta memberikan gambaran mengenai proses pemilihan umum mulai dari seleksi, pencalonan, kampanye, dan tentunya hingga tahapan terakhir. Nah, sebelum kita lanjut, akan ada beberapa penjelasan juga mengenai mekanisme acara dan juga peraturan untuk para audiens, baik yang hadir secara offline dan juga online melalui Zoom. Jadi untuk sesi diskusi akan berlangsung selama 45 menit. Pada sesi diskusi kita akan membahas mengenai motivasi, tantangan, dan juga tentunya strategi dalam menjadi anggota legislatif. Diikuti dengan sesi tanya jawab dengan Bro dan Sis semua, dan selama sesi berlangsung Bro dan Sis yang join secara online melalui Zoom bisa mulai menampung pertanyaan di chat box dan akan dipersilahkan untuk meng-unmute mic pada sesi Q&A nanti. Dan jangan khawatir untuk Bro dan Sis yang juga hadir secara langsung, bisa nanya-nanya juga nanti pas sesi Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku yakin Bro dan Sis kalian juga udah nunggu-nunggu untuk acara segera dimulai. Jadi yuk kita langsung kenalan nih sama 2 Alek keren kita ini. Jadi untuk narasumber pertama di sini udah bersama aku ada
Bro Anggara Wicitra Sastro Amijoyo atau yang Bro dan Sis kenal sebagai Bro Ara. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi E dari fraksi PSI DPRD DKI Jakarta serta pendiri Yayasan Garuda Sakti Perkasa yang berfokus terhadap pengembangan dan pembinaan olahraga untuk anak usia dini dengan daerah pemilihan atau Dapil 7 yaitu Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan, dan Setiabudi. Selamat datang Bro Ara. Sis Zebi. Dan untuk narasumber kedua kami yang juga tidak kalah keren, terkenal dengan keramat tahamahannya, Bro Agus Samonangan atau yang kita kenal sebagai Bro Agus. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi A dan juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan daerah pemilihan Dapil 8 yaitu Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet, dan juga Mampang. Selamat datang juga Bro Agus. Ya, terima kasih Sis. Tambahan lagi, punya 1 istri 2 anak. Jangan kebalik. Bapak Agus. Oke, mungkin kita langsung aja ya Bro ke sesi diskusinya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bro Ara dan Bro Agus, aku yakin juga mungkin orang-orang yang tertarik untuk menyalonkan diri ingin tahu kenapa sih Bro Ara dan Bro Agus memutuskan untuk menjadi anggota legislatif di DKI Jakarta dan mengapa memilih PSI sebagai partai politik. Mungkin boleh dari Bro Ara dulu kali ya. Iya. Terima kasih teman-teman Sis Debbie atas pertanyaannya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, awalnya itu saya berangkat dari pengurus. Saya berangkat dari titik yang sama kayak teman-teman mayoritas di ruangan ini. Jadi waktu itu pertemuan pertama dengan itu dari media sosial. Jadi ketika itu mereka bisa mendaftarkan lewat website. Nah, kemudian saya saat itu mendaftar, kemudian ya, terima kasih. Di 2016 akhir mungkin ada kesempatan untuk menjadi pengurus. Nah, ketika itu saya lihat langsung bahwa partai ini memang punya niat yang sama untuk membangun, untuk membenahi permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Nah, kebetulan saya juga punya concern dengan beberapa isu di DKI Jakarta secara spesifik kepemudaan dan olahraga. Nah, jadi saya melihat dengan menjadi anggota legislatif, kita punya banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih besar, perubahan yang lebih besar dengan mekanisme menjadi anggota DPRD. Nah, jadi semangatnya itu sih. Baik, terima kasih Bro Ara. Ternyata banyak tahapan-tahapan juga ya Bro Dansi yang dilewatin untuk menjadi anggota legislatif. Dan juga tadi kan Bro Ara juga ada beberapa concern terutama mengenai isi kepemudaan, PSI sebagai partai anak muda jadi bisa mengakomodir anak muda juga. Mungkin dari Bro Agus sekarang boleh Bro kasih tahu pandangannya. Ya, terima kasih Sis. Teman-teman sekalian, Bro and Sis. Saya sebelumnya berterima kasih dulu nih buat ketua kita Bro Mike dan Sis Elva dan juga tentunya jajaran DPW yang lain, ya teman-teman DPD, teman-teman DPC, sampai saat ini ranting. Mereka lah yang menjadikan saya ya bisa terpilih. Dan mereka yang pertama kali kalau kita lihat dari DPW menyaring bahwasannya kalau saya cerita sedikit bisa dikatakan waktu caleg itu saya malah mendapat email ya mohon maaf Bro, perjuangan Bro tetap kita hargai tapi untuk ke tahap berikutnya Bro mungkin menunggu kesempatan. Nah, ini makanya mungkin teman-teman nanti yang mau nyalek ya, untuk di PSI ini kita harus tunjukkan memang kita siap, kita ngotot, yang pada waktu saya sampaikan juga lewat WA, ya mohon diberikan kesempatan, dimanapun ditempatkan saya bersedia. Itu kira-kira bahasanya. Jadi katakanlah bila dibuat sampai ke pelosok timur gitu ya, pelosok selatan, nah itu saya menyatakan bersedia. Dan akhirnya saya ditempatkan di Jakarta Selatan yang mana dikatakan itu dapil neraka. Nah ya syukur alhamdulillah puji Tuhan dengan dukungan tadi khususnya teman-teman DPD Jakarta Selatan ya dan para DPC ranting saya bisa mendapatkan kepercayaan dan memang kita yakini ya proses pencalekan yang ada di PSI
ini benar-benar sesuatu yang layak ditiru gitu, layak ditiru ya. Kalau mungkin teman-teman ingat pada saat pencalekan saja sudah dikatakan kita anti korupsi. Nah, saya juga tadinya sebagai pengacara, lawyer, saya pernah diwawancara gitu ya, di interview, saya terbuka menyampaikan saya pernah mendampingi koruptor. Artinya saya pernah menjadi salah satu tim ya untuk bisa membela koruptor. Nah, disitulah saya terbuka ya. Kalau mungkin bahasa gampangnya saya bertobat ya, sampai dikatakan buat apa bro nanganin masalah yang mana itu udah jelas-jelas menggerogoti uang negara gitu. Nah, itulah salah satu yang bisa saya sampaikan juga ya. Ruang-ruang terbuka yang diberikan PSI ini sangat ya memberi kesempatan bagi kita bisa mengaktualisasi, dan tentunya kita semuanya sama punya kesempatan. Itulah ketertarikan saya ya, semuanya bisa saya lalui, dan moga-moga nanti di ALEK ini juga tetap ada dukungan dari DPW maupun DPD dan teman-teman pengurus. Itu sih. Baik, terima kasih Bro Agus. Jadi tadi untuk menjadi anggota legislatif, selain memiliki keinginan, kita juga harus memiliki keyakinan yang kuat dan juga motivasi yang cukup agar bisa menyuarakan suara-suara masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui kan banyak banget ya Bro konsiderasi atau pemikiran gitu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, terutama PSI kan partai anak muda, banyak juga sebenarnya anak muda yang tertarik untuk menyalekkan dirinya, tapi seringkali banyak banget keraguan. Nah, mungkin Bro Agus dan Bro Ara bisa kasih tahu gimana sih caranya mencari motivasi kuat untuk mendorong semangat dalam mengikuti seleksi. Jadi apakah Bro Ara dan Bro Agus ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif masih bergerak dengan motivasi yang serupa atau bahkan mendapatkan motivasi yang lebih tinggi untuk dicapai? Mungkin dari Bro Agus dulu, boleh bantu dijawab. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya ingat ya, dulu guru pembimbing skripsi saya, dosen menyampaikan, Gus, kamu ini orangnya salah, tapi cepat untuk memperbaiki, cepat untuk merubah apa yang salah. Nah, ini saya terngiang-ngiang sampai sekarang, ya, saya melihat apa salah saya ya waktu pergerutan ya. Akhirnya saya melihat, oh ternyata, mohon maaf kalau saya katakan, dulunya saya agak menggampangkan untuk urusan pengumpulan KTP. Saya pikir ngapain capek-capek ya, caleg ini ngumpulin KTP gitu kan. Toh kita masa sih untuk masalah itu aja harus turun ke warga. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita lebih dekat kepada warga DKI yang kita harapkan yang di dapil kita ya lebih intens mengetahui bagaimana sepak terjang kita. Motivasi yang saya dapatkan juga dari teman-teman pengurus DPW pada saat itu ya, termasuk DPD, kita diberikan ruang untuk melakukan debat. Ya, debat ini saya yakini juga dengan konsep yang baik ya, dan di situ justru kesempatan kita ya bisa menyampaikan visi misi. Dan kalau saya tidak salah hari itu sempat juga secara terbuka saya nyelutuk juga. Ini teman-teman kalau lagi punya waktu, katakanlah lagi di ini ya, naik kereta gitu. Saya lihat banyakkan membuka handphone itu ya, itu banyak hanya untuk hal-hal yang kurang efektif gitu. Nah, kenapa tidak ya? Seperti saya katakan, saya sering teman-teman buka email ya, mungkin chatting untuk hal-hal cari berita yang baik. Nah, moga-moga itu juga mengingatkan saya ya, sambil mungkin kita naik kereta atau mungkin kita kunjungan kerja misalnya, ternyata kita bisa mengetahui apa kebutuhan warga DKI yang paling menyolok saat ini. Dan kembali lagi motivasi saya terbentuk juga ya, teman-teman yang pada saat itu jadi relawan, ternyata mereka benar-benar bekerja gitu ya, dan benar-benar terus terang saya katakan hampir sama dengan yang dicalonkan, kriteria yang disampaikan, tanpa mahar ya. Relawan saya waktu itu juga tanpa mahar, paling kita ngopi-ngopi gitu ya, ngopi-ngopi, sarapan bareng. Nah, inilah yang saya dapatkan ya, ternyata memang benar-benar motivasi untuk aktualisasi diri itu ya jelas-jelas bisa saya wujudkan di partai ini, di PSI. Jadi kembali lagi ya tergantung kitanya sendiri
Kalau kitanya memang punya niat yang baik, merubah nasib warga DKI, ya nggak usah jauh-jauh ke partai lain. PSI lah benar-benar yang melihat, ya, menampung dan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan warga DKI. Itu saya jamin. Itu sis. Baik, terima kasih Bro Agus. Berarti selain niat yang baik, kita juga harus selalu meningkatkan kapabilitas diri. Sebagai anak muda kan juga sekarang kita kebanyakan sosial media gitu ya, scrolling, TikTok, Instagram, tapi kurang juga baca berita. Jadi kalau misalnya mau nyalek harus siap-siap nih kayak Bro Agus tadi, aktualisasi dirinya sendiri. Nah, untuk Bro Ara mungkin boleh bantu dijawab Bro untuk siap. motivasi bagi anak muda. Kalau saya yang membakar motivasi ini pengalaman pribadi ya, karena berangkat dari keresahan sebenarnya. Keresahan untuk melihat ada banyak permasalahan, kemudian akan ada kenikmatan tersendiri ketika kita berhasil menyelesaikan. Nah, awalnya ketika pencalekan, pada proses pencalekan, saya merasa saya udah cukup melihat banyak masalah di DKI Jakarta. Nah, tapi ternyata ketika kita menjabat, perspektif kita jauh lebih luas lagi, jauh lebih dibuka lagi, jauh lebih banyak masalah yang mungkin ada di pelosok-pelosok di dalam gang sempit gitu, yang bisa kita bantu selesaikan dengan menjadi seorang anggota legislatif. Dengan kebijakan, dengan program yang kita ajukan, yang kita buat, itu insya Allah bisa menyelesaikan. Jadi harus tetap dibakar semangat untuk resah, karena menjadi anggota dewan bukan berarti kita memilih untuk nyaman ya, karena dengan amanah yang dititipkan kepada kita, itu harus banyak permasalahan yang bisa kita bantu selesaikan. Seperti itu sih. Baik, rasa menolongnya semakin kuat ya Bro untuk menyuarakan suara masyarakat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin udah jadi top of mind Bro Dansis sendiri yang sering dipikirin nih. Kan apabila kita memiliki keinginan untuk mencalonkan diri, kita juga harus memikirkan untuk membangun basis massa dan mengetahui cerita serta target representasi yang akan dituju. Seperti yang kita ketahui kan setiap anggota legislatif memiliki basis massa atau representasi kelompok tertentu di masyarakat. Ketika memutuskan menjadi caleg dan dalam prosesnya, siapa sih yang menjadi segmentasi kelompok utama untuk Bro Ara dan Bro Agus? Mungkin boleh dari Bro Ara dulu Bro, bantu jawab. Kalau ini mungkin kasusnya dari ini saya sendiri ya. Yang saya target pertama adalah karena PSI ini Partai Anak Muda, kebetulan saya juga masih dalam kategori anak muda saat itu, jadi yang jadi target utama pasti anak-anak muda. Kemudian kedua, karena dalam proses itu kan kita turun ke masyarakat ya, kita sering belusukan, dan saya melihat ketika kita belusukan tuh lebih sering ketemu ibu-ibu sebenarnya. Nah, jadi saya melihat ibu-ibu ini juga satu pasar yang bisa kita garap, karena banyak keluarga ibu-ibu tuh menentukan. Jadi ketika kita bisa meraih simpati ibu-ibu, menjelaskan visi kita, misi kita mau ngapain, terus diterima dengan baik sama mereka, ya insya Allah lebih mudah lah, gitu sih. Oke, terima kasih Bro Ara. Mungkin dari Bro Agus sekarang bisa dikasih tahu dulu pas nyalek gimana Bro? Ya, untuk segmentasi, ya Bro Ara ke ibu-ibu, saya ke bapak-bapak. Bapak Batak. Ya, artinya saya sempat dosen ya, dosen sampai sekarang. Itu juga kebetulan itu kelas karyawan, dan memang disitulah saya pakai waktu, tapi tentunya bukan di kampus ya, karena saya tahu itu pelanggaran. Kapan ada waktu saya bisa katakanlah di tempat-tempat kita ngopi, dan saya ingatkan ya, ini jangan dijadikan tugas mahasiswa, jangan dijadikan sebagai saya ini memanfaatkan posisi sebagai dosen. Itu saya ingat waktu itu, dan memang cukup membantu ya mahasiswa-mahasiswa pada saat itu. Memang mahasiswa ini mahasiswa yang kelas karyawan. Jadi yang bisa dikatakan masih anak muda juga, tapi tentunya mereka lebih berpikir agak realistis dan ekonomis lah. Kadang-kadang ada ininya enggak gitu kan, ada transportnya enggak. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kala bisa saya candain ya datang dulu lah kita ngopi-ngopi.
Nah, kemudian juga selain bapak-bapak tadi yang saya kategorikan di kampus mahasiswa, juga saya beberapa kali ya tempat-tempat minoritas itu saya datangi. Tempat minoritas, katakanlah saya berapa kali ada namanya kumpulan KOR gitu ya, kumpulan KOR untuk paduan suara yang di salah satu gerejanya untuk orang Batak gitu ya. Saya sampaikan juga keinginan saya, dan memang mereka sangat tertarik gitu, sangat tertarik karena baru kali itulah mereka didatangin, baru kali itu diperhatikan ya. Mereka juga koordinator paduan suara itu menyampaikan pada saat itu, ya kita sebenarnya ada calon dari partai P gitu ya. Nah, saya singkat aja partai P. Tapi kalau lihat bilangnya hari itu layak gitu bahasa Batak. Lihat layak datang kayaknya kita lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Padahal terus terang hari itu ya saya buka saja, saya hanya menyediakan makan malam gitu ya. Saya hanya menyediakan waktu ngopi, dan ini saya tindak lanjutkan ke tempat-tempat tadi yang ada yang namanya paduan suara ya. Kemudian kalau orang Batak ini kan suka ada namanya Parsautaon. Jadi Parsautaon ini orang Batak yang dirantau di Jakarta. Nah, itu saya selalu hadir di Parsautaon bersama istri saya ya. Hari itu kita pas-pasan juga. Mohon maaf kalau saya buka ngasih sumbangan juga cuma 200.000 gitu ya, 300.000. Itu juga sumbangan kita artikan buat kas daripada perkumpulan atau Parsautaon ini. Dan kedepannya ya saya juga mohon bimbingan dan juga ada dukungan dari DPW. Saya Bro Mike juga hadir ya, ketua. Pertama kali yang namanya Partambal Ban ya, itu banyakkan orang Batak merayakan Natal pada tahun 2019. Pertama kali, dan mereka sangat sangat antusias. Ternyata PSI ini memperhatikan orang Batak gitu ya. Mohon maaf kalau saya katakan juga, mungkin teman-teman bisa lihat nantinya. Ternyata Bro Mike, Sis Elva satu-satunya ya orang Batak yang bisa kepilih itu di Jaksel, itu yang diantarkan oleh PSI. Partai lain tidak ada yang mengantarkan orang Batak. Nah, mungkin yang spesifik seperti inilah yang perlu saya kembangkan nanti ke depannya. Tapi tentunya seperti kata Kes Bang Pol tadi ya, tentunya kita tetap NKRI, persatuan dijaga ya. Ini hanya semacam spesifikasi supaya mereka lebih terangkat. Itu sih, Sis. Baik, dari anak muda, ibu-ibu, sampai bapak-bapak, sampai kelompok minoritas. Nah, Bro dan Sis udah kepikiran belum, udah kebayang belum nih nanti segmentasi representasi kelompoknya mau mewakilkan suara siapa? Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai basis massa. Kalau kita udah tahu mengenai keinginan, kan kita juga pengen tahu nih tentang target yang akan dituju. Tentunya dari target tersebut harus ada strategi kampanye. Gimana sih strategi kampanye Bro Agus dan Bro Ara di dapil masing-masing? Mungkin bisa dibantu jelasin mulai dari turun ke lapangan ataupun membangun cerita personal serta branding di media. Mungkin dari Bro Agus dulu, boleh Bro? Wah. Ini mahal ini kalau buka rahasia. Iya. Ini buka rahasia dapur ini kayaknya, Bro Mike ini ketua ini. Spesial dong, spesial. Tapi justru memang ini harus saya sampaikan ya. Ini kesempatan yang baik tanpa diminta juga, ya tadi seperti tadi saya sampaikan juga gitu ya. Ini buat kita semua ya. Saya punya kepercayaan diri, pede setelah masuk PSI loh. Iya benar. Keren. Ya PD yang dulu itu saya anggap biasa aja gitu kan. Tapi setelah di PSI kok saya, mohon maaf saya katakan, saya bisa manggil Bang ya ke Bang Taufik gitu ya. Jiwa anak muda Kes ya Bang Bro? Pol gitu iya. Saya semua wali kota saya panggil Bang gitu. Iya kan? Yang lain Pak Wali, saya Bang gimana Bang? Aneh masa kagak bisa ini bawain warga ketemu. Nah, ya cerita yang terakhir kemarin ini termasuk strategi tadi ya, di Cikoko itu ya, di Pancoran
ada limbah sapi yang selama 10 tahun selalu jadi masalah karena dibuang di selokan dan kali yang ada di Cikoko. Jadi waktu reses, saya kan sering sampaikan nih, ada yel-yel yang lain pada ingat juga barangkali ya. Agus Hamonangan reses, Cikoko beres gitu kan. Ulang dong. Nah, Agus Coba dong. Agus Hamonangan beres. Yang terakhir ketua juga menyampaikan Jaksel beres. Nah, artinya kami berdua mencoba membereskan. Ya, saya menambahkan tadi limbah sapi 10 tahun loh, bayangkan ya, itu mengalir di kali, ya mengalir di selokan. Datang nih PSI nih dengan PD-nya gitu kan. Beberapa kali kita minta ada pertemuan di kantor lurah, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin juga wali kota yang baru Pak Munjirin, saya agak kaget juga, beliau nyamperin gitu, Bang, itu kita angkat Bang ya kotorannya. Loh, kok ini ya, jadi kita terbantu sekali ya dengan kepedean tadi, akhirnya bisa terlaksana. Ya, dan LH juga merasa perlu melakukan itu, sampai dengan PD-nya waktu rapat saya sampai katakan, kalau Kasatpel tidak mampu melakukan ini ya dalam masa 1 kali 24 jam, saya pakai 1 kali 24 jam loh, saya akan lanjut ke Kasudin. Kalau Kasudin tidak mampu 1 kali 24 jam, saya lanjut kepala dinas. Saya katakan itu. Nah itu tadi karena di PSI kita punya kepedean, kepercayaan diri. Kalau kepala dinas tidak sanggup, saya langsung ke Sekda, ke gubernur, akan saya menghadap. Nah ini teman-teman, hal-hal seperti inilah saya dapatkan di PSI, teman-teman juga pasti dapat itu. Ya, ada ketua Bro Idris, ketua fraksi, izin saya sampaikan, saya kadang-kala juga ya untuk strategi ini, jangan selalu merasa seperti saya di Komisi A ya, urusannya hanya Komisi A, urusannya hanya KTP, Dukcapil, akte gitu kan, dan urusannya hanya damkar, kebakaran. Tapi mohon maaf nih saya sampaikan juga, yang mau minta kursi roda silakan juga, nggak apa-apa datang ke saya. Ya, itu salah satu bentuk strategi loh, karena warga di situ, warga di tempat saya tidak mau tahu, ini Bang Agus ini komisi apa ya? Komisi A ngurusin apa ya? Nah, ya. Strategi kita ya apa yang menjadi masalah mereka, dan kemarin-kemarin saya dengan PD yang sangat PD saya bilang kita TL 1 kali 24 jam. Nah, perlu juga seperti itu. Nah, artinya TL itu kan ditanggapi ya, dinas kita bisa, dan saya praktekkan juga di tempat reses, mungkin ada di IG ya, langsung saya telepon Kasudin ya. Bang, ini saya lagi reses, mohon nih tanggapan warga. Langsung di situ, dan warga mungkin agak bingung juga ya, loh kok jadi ngomong sama Kasudin ya gitu kan. Nah teman-teman, itu strategi yang mahal tadi kata Bro Ara, tapi latihlah itu. Ya, mumpung juga saya beberapa reses Sosperda, mohon izin juga kadang-kadang Sosperda bisa di luar dapil ya. Teman-teman tadi ada yang mau ke Pulauan Seribu, silakan nanti kita bareng cari di sana ya. Jadi strategi ini bukan hanya di Jakarta Selatan, juga bagi semua dapil. Itu sih barangkali. Luar biasa Bro Agus semua usahanya, berarti Bro Dansis kita pokoknya harus membantu masyarakat dalam semua isu itu, jangan hanya terperangkap misalnya berada di Komisi A atau Komisi E, tapi sebisa mungkin membantu semua keresahan masyarakat. Ya, nah betul. Mungkin dari Bro Ara sekarang bisa nih Bro bantu untuk strategi kampanye, mungkin kan Bro Ara juga cukup kuat di media ya. Siap. Untuk anak muda. Kalau Bro Agus tadi mungkin berkampanye menjelaskan strateginya ketika beliau sudah menjabat. Nah, saya mungkin menarik ketika kita sedang masuk dalam proses pencalekan. Nah mungkin yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman dan kita semua itu adalah menganalisis SWOT kita. Jadi kita kuat di mana, opportunity yang bisa kita gunakan apa, kemudian weakness kita apa. Nah kemudian setelah itu ya baru kita bikin strateginya kan. Nah karena saya ini kan salah satu caleg modal dengkul ya. Jadi kebetulan waktu proses pencalekan ya lebih banyak waktu turun ke lapangan untuk belusukan, karena saya ngelihat di masyarakat itu ada ruang hampa yang ditinggalkan para politisi sebelumnya, mereka yang
sudah menjabat tidak lagi sering turun ke lapangan. Jadi di masyarakat tuh ada persepsi bahwa lo datang ke gua kalau misalnya butuh suara aja. Tapi ketika itu nggak ada. Nah pada proses itu ya kita harus rajin masuk, kita harus rajin turun. Ya kemudian balik lagi nanti target kita siapa kan? Karena saya tadi bilang salah satunya anak muda, ya berarti kita harus mulai aktif memainkan sosial media. Karena kita lihat itu kan jadi platform yang relate dengan anak-anak muda. Jadi hal-hal seperti itu juga kita harus berani berinovasi, tapi semuanya itu harus juga dilengkapi dengan data lapangan yang konkret dan jelas gitu. Jadi kalau kita mau turun ke sebuah wilayah, ya kita udah tahu masyarakat itu permasalahan utamanya apa sih. Jadi ketika kita ngomong sama mereka, udah satu frekuensi nih. Misalnya saya turun ke daerah yang rawan banjir, ya kita ngomongin masalah banjir berarti kan. Hal-hal seperti itu. Baik Bro Dansis, jadi dari sekarang udah harus mulai nih nganalisa strength, weakness, opportunity, dan juga threats yang Bro Dansis bisa dapatkan, tapi nanti apabila ingin menjadi caleg ya Bro. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin ini adalah salah satu kekhawatiran atau concern terbesar yang dimiliki oleh Bro Dansis semua mengenai pencalekan. Dimulai dari biaya kampanye sampai pendanaan untuk menyokong strategi serta promosi yang baik. Nah untuk Bro Ara dan Bro Agus sendiri mungkin boleh bantu cerita ini. Gimana sih bisa mendapatkan biaya kampanye politik? Dan apakah sebagai seorang kader PSI tetap bisa mencalonkan diri sebagai caleg di tengah berbagai keterbatasan khususnya dana? Boleh dari Bro Ara dulu Bro. Siap. Ya, memang kalau tadi analisis SWOT, salah satu weakness saya masalah pendanaan memang. Jadi tapi saya buka-bukaan di sini aja. Dana kampanye saya itu nggak begitu besar, sangat jauh dari kata besar sebenarnya. Nah tapi saya mencoba dengan sumber daya yang saya punya itu kita fokuskan. Jadi saya udah ketika misalnya kita bicara kita mau bikin kita mau bikin APK spanduk gitu. Nah, saya tuh udah sampai ke level menentukan titik-titik strategis yang titik-titik kalau kita naruh itu yang rame dilewatin kendaraan tuh mana. Nah, jadi hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya uang kita yang kita belanjakan untuk APK itu tepat sasaran. Kemudian misalnya saya juga waktu itu bikin kartu nama yang banyak karena dengan turun ke masyarakat ya kita sering ini kartu nama. Jadi hal-hal seperti itu sih yang saya lakukan ya. Dan tadi balik ke poin yang Pak Agus sampaikan di awal bahwa ini sebenarnya bukan sukses story-nya Pak Agus, bukan sukses story-nya saya gitu, tapi ini sukses story-nya PSI Jakarta. Karena PSI Jakarta yang berhasil melahirkan 8 kursi yang diisi sama Pak Agus hari ini, Bro Idris, saya, Bro William, Bro Anthony, Sis Mili, Bro Justin, dan harapannya kan ke depannya nanti akan ada banyak kursi lagi menemani kursi-kursi yang sudah ada seperti itu. Baik, makasih Bro Ara. Jadi sebenarnya sebagai kader PSI juga jangan khawatir, pasti PSI sebagai partai juga akan mengakomodir para kader-kadernya apabila ingin menjadi caleg dalam mencari dana. Dan satu lagi sih, saya merasa mungkin hanya PSI satu-satunya partai yang mempersiapkan support system ketika ada caleg-calegnya gitu. Bahkan DPW waktu itu berinisiatif untuk membantu melakukan fundraising karena salah satu hal yang kita lakukan secara rutin itu kan fundraising, pendanaan publik gitu. Dan itu saya saksikan sendiri dan memang kita jalankan. Baik, berarti untuk dana mungkin dari Ketua DPW nanti ya Bro Michael bisa bantu untuk fundraisingnya. Nah mungkin sekarang dari Bro Agus nih Bro, gimana Bro untuk strateginya mendapatkan biaya kampanye politik? Ya, terima kasih Sis. Saya menggabungkan tadi yang awal pertengahan yang saya sampaikan. Modal awal sebenarnya keyakinan dan kepercayaan diri. Itu yang bisa kita dapatkan di PSI tadi ya. Justru sudah menjadi caleg di PSI itu suatu prestasi besar loh, bisa jadi caleg di PSI. Saya yakini apa yang dilakukan PSI waktu rekrutmen ya,
itu benar-benar bobotnya apa ya, kayak mau jadi rektor gitu ya, iya kan? Sampai apa namanya kapasitas kompetensi kita dari nanti mungkin teman-teman yang mau menyalek bisa mungkin apa namanya cari lagi informasi ya. Ada yang saya katakan tadi sampai nyeletuk, masa si Bro Agus tega dampingin koruptor gitu kan. Nah siap-siap loh nanti di dalam tanda petik dilabrak di dalam proses rekrutmen caleg ini ya. Dan itu saya yakini ya bisa merubah bisa merubah kota DKI Jakarta. Ya, jangan hanya apa namanya menyampaikan apa kotanya nyaman, warganya bahagia gitu ya. Dan kembali tadi ke apa modal utama ya, modal utama ini tidak harus berbentuk uang ya. Bisa juga ini kan kita sama-sama tahu ya, saya sadari PSI belum punya aset ataupun katakanlah kas yang memang mendekati partai-partai lain lah ya. Tapi kepercayaan diri dan juga tadi yang mengatakan saya katakan keyakinan, bayangkan loh yang menolak kenaikan gaji ya melalui DPW yang menyampaikan kita satu-satunya fraksi PSI menolak kenaikan gaji anggota dewan. Nah, artinya kita di saat kita merasakan perlu tambahan tadi modal, ya, tapi kita punya jati diri gitu. Nah, saya juga kadang-kala berpikir nih, mungkin Bro Mike sama Sis Elva bisa memberikan ini lagi ya, apa namanya masukan. Karena saya berpikir kalau kita membuat semacam ini ya, kotak donasi gitu ya. Kadang saya pikir kita mau jadi alek, kita caleg, apa kita tidak membebani warga gitu ya, kita bebani mereka, oke lah mereka siap ya, tapi kadang-kadang saya pikir hasil keringat mereka loh, mereka keluarkan sisihkan katakanlah ya 100.000 gitu ya, kadang-kadang saya waduh ini enaknya gimana gitu ya. Nah di sini saya berpikir ya memang waktu yang awal masa pencalekan itu sudah saya coba tapi nggak begitu optimal ya. Sekarang kita ini perlu melakukan bazar, ya. Ini salah satu mungkin bisa apa? Setidaknya merubah pandangan saya tadi. Warga bukan dibebani, tapi kita berikan, misalkan jual sembako murah, ya, kita dapatkan dari koperasi dan keuntungan itulah yang bisa dipakai buat modal untuk pencalekan, ya. Teman-teman, ya. Kalau memang nanti kita bareng-bareng nih di Dapil 8 Jakarta Selatan, kita buat kayak gitu yuk. Ya, mau ya? Yang Jakarta Selatan nih. Nah, ya, kita buat bazar, kita buat tontonan kayak tadi menarik loh. Kita bikin apa tarif 50.000 aja ya buat apa namanya musik. Nah, itu bisa kita dapatkan untuk membiayai pencalekan. Ya, mau ya teman-teman yang mau nyalek di Dapil 8 ya. Kalau saya di Dapil 8 lagi Jakarta Selatan. Yuk, terima kasih Sis. Agus Hamonangan reses. Jaksel beres. Wah sekalian promosi ya nih bro. Jadi saya tadi kan dari strategi untuk mendapatkan biaya dana kampanye juga berarti perlu ada inovasi-inovasi baru untuk terus dilakukan oleh PSI Jakarta. Nah, makasih Bro Agus dan Bro Ara untuk sesi diskusinya. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu dong Bro Dansis untuk narasumber kita yang keren ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Dimulai dari Bro Dansis kalian yang berada di ruangan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Nanti akan dibantu oleh para panitia untuk memberikan mic. Silakan Bro Dansis, gak usah malu-malu. Atau mungkin bisa ke Bro Dansis yang online kali ya sekarang melalui Zoom. Boleh dibantu panitia untuk melihat pertanyaannya? Oh, itu ada siswonya mungkin bisa dibantu untuk diberikan mic.
Baik, siswanya mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kali ya. Terus untuk pertanyaannya, apakah untuk Bro Ara, Bro Agus, atau untuk dua-duanya? Oke, selamat siang Bro dan Sis. Perkenalkan nama saya Sonia Tania, saya staf magang batch 7, konten kreator. Nah untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya untuk Bro Ara dan juga Bro Agus nih, Sis Zebi. Nah untuk lanjut pertanyaan ya, menurut Bro Ara dan Bro Agus, teman-teman di daerah dan dapil itu kan seringkali mengajukan aspirasi hal-hal yang sebenarnya nggak bisa instan diselesaikan oleh Alek. Bagaimana Bro Ara dan Bro Agus menangani aspirasi-aspirasi yang sebenarnya sulit seperti itu? Terima kasih Sis. Terima kasih Sonya. Mungkin dari Bro Ara dulu Bro, bisa bantu jawab. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang sifatnya kalau aduan atau aspirasi masyarakat yang harus segera di TL, mohon maaf, ya kalau harus segera di TL kita memang agak sulit ya. Tapi kalau misalnya yang bantuannya sifatnya advokasi yang bisa kita segera lakukan, itu bisa kita lakukan. Nah yang jadi masalah kan banyak aduan atau aspirasi reses ini yang bisa ditindaklanjuti lewat APBD. Tapi pada prosesnya kalau menggunakan APBD itu ada banyak hal. Ya, apalagi sifatnya pembangunan fisik, terlebih di masa pandemi itu terjadi refocusing anggaran, jadi kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa terrealisasi. Nah itu ya pintar-pintarnya kita sih, kita harus mengedukasi ke masyarakat, menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya aduan dan aspirasi itu sudah kita proses, sudah sampai mana kita update progresnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tidak bisa ditanggulangi dengan APBD ya berarti pakai anggaran pribadi dompet dewan. Jadi ya untuk dana pribadi seperti itu. Pak Agus silakan. Ini mungkin karena saking PD-nya dan yakin ya, di PSI kayaknya tidak ada yang tidak bisa deh. Ya. Karena apa? Karena kita ada mungkin kutipan dari Sis Elva nih, apa terbentur gitu kali ya. Ya, akhirnya iya, kita harus terbentur kita. Nah, maksud saya di sini ya, ini bukan berarti kita apa namanya tidak punya bukan tidak punya kapasitas ya. Maksudnya tadi terkait kewenangan ya. Memang kalau secara normatif ya kewenangan itu kan adanya di eksekutif, di SKPD. Tetapi nggak tahu nih ini terobosan atau pelabrakan gitu ya. Kadang-kadang nemu aja tuh kalau kita menunjukkan kita siap menjalankan ya aspirasi aduan ya ada mungkin contoh lain ya pernah kita bareng Sis Elva juga waktu itu ke apa namanya Polres Jakarta Selatan ya. Mohon maaf kalau saya buka di sini, mungkin ada teman-teman pengacara, biasanya kalau kita menyampaikan kebutuhan kita itu ada apa namanya ada pelicinnya gitu ya. Tapi karena itu tadi, kemudian awal-awalnya memang Bro Idris kasih sedikit tekanan, bro lu nggak bisa nyelesain kira-kira gitu loh ya. Nah akhirnya saya berpikir, udah buat surat kita mau audiensi, langsung ke Kapolres Jakarta Selatan. Waktu itu memang pasti teman-teman juga dan saya terbersit, waduh ini kayaknya kita nunggu dah, ya kan, agak mentok gitu. Tapi di ruangan itu, ya dengan itu tadi ya kepedean dan keyakinan, memang yang hadir juga Kasat Reskrim hari itu ya Sis ya, saya lupa ya. Saya selalu ngotot ya menyampaikan semua bukti, semua dalil sudah lengkap. Ya, saya juga pernah menyampaikan ini waktu saya jadi dosen, kalau ada bukti permulaan yang cukup, tangkap itu pelaku. Nah, saya hanya mengutip itu aja. Kalau Kapolres Jakarta Selatan tidak sanggup, kita akan menghadap Kapolda. Kapolda tidak sanggup, kita menghadap Kapolri 1 kali 24 jam. Presiden Bro Mike siap. Dan kata-kata 1 kali 24 jamnya, saya juga heran, kok saya ngomongnya 1 kali 24 jam ya? Kayaknya mepet banget gitu ya. Tapi ya iya, akhirnya dijawab sama Kasat Reskrim, ya ini memang sudah apa namanya beberapa informasi ya, tolong dibentuk tim langsung booster turun ke lapangan. Waktu itu terjawab juga, padahal kita kepikiran, waduh sulit nih, kayaknya harus ini dulu nih.
harus sowan, harus segala macam gitu ya. Saya juga dulu waktu pengacara gitu, kayaknya harus ini, harus itu. Tapi setelah di PSI, ya kan, ayo kita audiensi, ayo kita, dan ya terlaksana. Ya ini memang tangan-tangan yang tidak kelihatan, tangan Tuhan gitu ya, itu selalu menyertai kita. Selama kita ya mau menyelesaikan itu dan punya niat baik untuk melakukan perubahan. Ya, saya juga menambahkan sedikit, saya ini sebenarnya salah satu buah mujizat. Ya, tadi saya sempat singgung di Dapil 8, siapa sih yang kenal Agus Hamonangan? Ya kan? Saingannya, aduh gila-gilaan, dan juga partai-partai yang bercokol di situ, ya, yang namanya apa namanya kantor-kantor DPP-nya, ya, ada partai G, ada partai P, ada partai P.S gitu kan. PBB. Nah, itulah teman-teman ya, dengan kepercayaan dan kepedean yang kita milikin setelah masuk PSI, silakan rekrutmen caleg dibuka ya. Lolos jadi caleg itu awal prestasi buat teman-teman. Ya. Kemudian masalah tadi aduan aspirasi ya, kalau terbentur, ayo sama-sama bisa masuk ke ALEK. Ya. Terbentur dulu. Nah, terbentur dulu nggak apa-apa. Ya, memang masih banyak tugas yang belum kami selesaikan dari fraksi ya, karena aduan yang cukup apa namanya banyak berjibun sampai ke fraksi, tapi juga ada beberapa yang sudah bisa kami selesaikan melalui eksekutif maupun tadi Bro Ara bilang kadang-kadang ngorek kantong sendiri gitu ya, yaitu kita rasakan juga. Ya, bahkan saya tambahkan sedikit aja, bahkan ada urusan KJP ya, karena sudah lewat waktu, jadinya kita berpikir apa kita aja ya talangin dulu ya kan. Tapi mungkin pernah saya dinasihatin sama ketua saya Bro Idris ya, fraksi PSI, bro lu jangan terlalu ini ya kan, ingat ya kan. Dan istri saya juga nyampaikan, ya jangan cuma ngurusin warga DKI, urusin lu di keluarga. Nah, yang mau saya tekankan juga ya buat teman-teman kita ALEK di sini yang lain, kita juga ya ke depannya ALEK-ALEK ini juga akan mengurusi apa yang bisa menjadi kita berikan kontribusi ke DPW, DPD, DPC sampai ke ranting. Ya. Kita siap bisa bergandengan tangan ya memenangkan PSI, mencari pemimpin baru Jakarta. Kami jadi baru lagi dong, ya kan? Oke, siap. Ya, terima kasih sis. Baik, terima kasih Bro Agus dan Bro Ara. Jadi tadi selain follow up harus banyak sosialisasi juga ya dari reses ke masyarakat biar tahu juga perkembangan-perkembangan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang nggak bisa tertuntaskan. Semoga untuk jawabannya si Sonya cukup menjawab dan memuaskan ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa langsung karena waktu yang terbatas. Langsung saja diberikan panggungnya ke penanya dari Zoom, bisa di-unmute mic-nya dan dari panitia bisa membantu untuk mengakomodir. Baik, untuk pertanyaannya mungkin boleh dibantu dari screen kali ya. Oh baik-baik, karena waktunya juga sudah cukup sempit ya Bro dan Sis, jadi kita langsung aja lanjut. Tadi juga udah ada perwakilan dari si Sonya. Nggak kerasa kita udah sampai di ujung talk show sesi 1 ini. Untuk menutup acara mungkin dari Bro Ara dan Bro Agus boleh kasih pesan motivasi secara singkat bagi para kader PSI atau masyarakat umum yang memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Silakan Bro Ara. Ya, apa ya? Kalau dari saya sih pertama yang harus dibangun adalah keberanian, karena keberanian untuk melakukan. Karena kalau saya waktu itu nggak berani, mungkin saya nggak akan ada di titik ini gitu. Jadi keberanian itu yang membuat kita berani untuk langkah pertama, karena setelah itu ya jalan terus melangkah aja. Karena tadi yang Bro Agus bilang akan ada banyak prosesnya yang membuat kita terbentur dan hingga akhirnya nanti terbentuk seperti itu. Jadi jangan takut, selama niatnya benar, insya Allah jalannya akan dimudahkan. Terima kasih Bro Ara, mungkin dari Bro Agus. Ya, tadi sepertinya yang saya sampaikan dari awal itu motivasi ya, tapi yang mungkin lebih bisa realistis ya. Teman-teman punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama hanya di PSI. Ya.
Mohon maaf saya katakan di partai lain, aduh kalau udah anaknya konglomerat, anaknya menteri, anaknya ya kan. Di PSI kalau ada pun seperti itu mari kita sama-sama ya, kita bisa kritisi loh. Terbuka ruang kritisi. Terakhir waktu kita rakor sama DPW ya mengenai apa namanya, ada sesuatu yang kaget juga nih ya praksi ya. Ini kok kita belum ada pemberitahuan. Ternyata dibuka ruang untuk apa namanya bisa menyampaikan usulan ya. Itu motivasi yang jelas ya. Udah benar nih teman-teman ini masuk ke PSI. Jadi anggota, pengurus ya, kemudian pengurus juga teman-teman ini kita yang ALEK ya siap untuk menjembatani. Saya sampaikan waktu di Komisi D yang kita bincang-bincang dengan Bro Justin ya, teman-teman yang sampai ke ranting atau katakanlah DPC, di situ ada Kasatpel. Ada Kasatpel namanya Kasatpel LH ya, kemudian ada Kasatpel Bina Marga ya, bahkan Kasatpel olahraga. Teman-teman DPC ya, ini juga ajakan buat Alek juga. Kita nanti bisa lebih membuka ruang di situ, kita bisa diskusi, kita bawa ke kecamatan. Ya, motivasi itu timbulnya sebenarnya dari diri kita sendiri. Ya, ini sudah modal besar jadi pengurus PSI, ya, apalagi pengurus yang benar-benar melakukan tugas fungsinya dengan baik, ya, berjalan dengan lancar. Ya kadang-kadang apa namanya dari DPW juga kasih perhatian. Gak apa-apa saya sampaikan juga ini Bro Mike, kadang-kadang DPRT ini apa namanya ya nggak ada transport gitu ya. Nah teman-teman Alek marilah kita bantu ya, ini memotivasi juga buat kita menjalankan target kita mencari pemimpin baru Jakarta. Ya, motivasi terakhir saya katakan ya, apapun yang dipunyain oleh Brosis itulah modal utama. Jangan kepikiran harus ada modal dulu nih 1M bisa nyalek, jangan. Ya, modal yang sedikit itu di PSI bisa terbentur dan terbentuk. Ya, itu dari saya Sis, terima kasih. Siap, terima kasih Bro Ara dan Bro Agus. Keren sekali ya tadi pesan motivasinya. Jadi Bro dan Sis, di sesi hari ini ternyata kita selain memiliki keinginan juga harus memiliki kepercayaan diri dan juga motivasi yang kuat untuk menyalonkan diri. Karena kan tadi juga udah banyak pengalaman yang ceritain juga dari Bro Ara dan Bro Agus yang bakal membantu banget seperti dari strategi, membangun masa sampai tadi menganalisa SWOT kita sendiri. Terima kasih sekali lagi atas antusiasmenya Bro dan Sis semua dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih juga untuk kedua narasumber kita yang super keren, Bro Agus dan Bro Ara yang udah ngasih kita ilmu baru tentang dalam menjadi anggota legislatif. Semoga pesan yang disampaikan bisa membantu para Bro dan Sis yang sudah hadir pada sesi ini. Untuk Bro dan Sis semua juga yang sempat ketinggalan, untuk sesi awal bisa langsung ditonton ulang pada live stream kami di YouTube @PSI Jakarta. Akhir kata saya Sis Debbie selaku moderator Sukses Story anggota legislatif PSI Jakarta pamit undur diri. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Sehat-sehat semua. See you.